pagi yang cerah. Gimana ini kabarnya Saudara Hanim? Semangat dong pastinya. Iya, alhamdulillah harus tetap semangat ya. Iya. Oke. Ini Saudara Hanim, tujuannya saya ngajak Saudara Hanim ini terkait dengan persiapannya Saudara Hanim besok mau apa? Saya mau jadi observernya Saudara Hanim untuk supervisinya. Nah, kira-kira ketika Saudara Hanim mau melakukan pembelajaran ini pastinya kan ada tujuan-tujuannya. Nah, tujuan dari pembelajaran Saudara Hanim besok saat saya observasi ini tentang apa ini Saudara Hanim? Iya, ini terima kasih Saudara Asia untuk kesediaannya untuk jadi observer saya besok ya. Untuk terkait kegiatan besok, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, nanti yang pertama itu saya ingin anak-anak ini melalui ada gambar dan tayangan video atau dalam bentuk konten seperti itu Saudara Asia ya. Saya ingin anak-anak itu bisa menyimpulkan atau bisa menjelaskan tentang penerapan dari nilai-nilai Pancasila itu dan masing-masing sila. Kemudian yang kedua ini saya nanti melalui diskusi kelompok dengan berbagai konten yang berbeda juga, nanti anak-anak bisa menyebutkan jadi penerapan atau contoh sikap sehari-hari itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oh, berarti ini materinya tentang Pancasila ya Saudara Hanim ya? Tentang Pancasila. Ya mungkin tujuannya menarik ini Saudara Hanim. Nanti pastinya kalau Saudara Hanim sudah punya tujuan pembelajaran seperti itu, pastinya dibutuhkan pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Saudara Hanim saat melakukan pembelajaran besok ke anak-anak seperti itu. Iya. Untuk area pengembangannya sendiri, karena saya ingin terpusat ke anak-anak ini untuk anak-anak bisa lebih aktif seperti itu ya. Nanti jadi di sini ada area pengembangan dua yang ingin saya kembangkan Saudara Asia. Yang pertama terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena kemarin di pertemuan yang terakhir itu saya juga sudah memetakan anak-anak saya sesuai dengan gaya belajarnya Saudara Asia. Ada sedikit pembagian angket, kemudian juga ada dari hasil evaluasi pembelajaran sebelumnya. Akhirnya anak-anak terkelompokkan, maka saya ingin mengembangkan di situ melalui pembelajaran diferensiasi ya. Dan untuk penguatan karakternya saya juga sisipkan di pembelajaran itu Saudara Asia tentang pembelajaran sosial emosionalnya anak-anak. Jadi dari dirinya anak-anak dan sosialnya nanti kita selipkan di dalamnya situ. Iya, pastinya kalau misalnya area pengembangan yang sudah dipikirkan oleh Saudara Hanim ini dibutuhkanlah yang namanya strategi. Nah, caranya bagaimana supaya nanti area pengembangan yang diinginkan oleh Saudara Hanim dalam pembelajaran besok itu tercapai, itu strategi pembelajarannya seperti apa? Ya, seperti yang saya singgung tadi ya, di area pengembangan itu saya untuk strategi pembelajarannya siapkan kemarin. Yang langkah yang pertama saya sudah memetakan anak-anak. Ini berhubungan dengan nanti konten apa yang perlu saya sediakan di pembelajaran itu. Kemudian nanti ketika anak-anak diskusi kelompok itu nanti ada kelompok yang harapannya itu mempermudah mereka belajar yang yaitu sesuai dengan gaya belajarnya. Itu yang pertama. Jadi strategi itu yang awalnya saya siapkan, kemudian nanti metode yang saya pakai yaitu tadi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Wah, ini pastinya seru ini Saudara Hanim karena dikelompokkan dengan sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak, dan kontennya juga ini disesuaikan dengan gaya belajarnya anak-anak pastinya ya. Ya, semoga nanti pembelajaran di hari esok ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah dirancang dan direncanakan sama Saudara Hanim. Sukses ya Saudara Hanim untuk pembelajaran besok. Terima kasih ya Saudara Asia. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan yang di
belajar tentang apa ya? Hak dan kewajiban. Ada yang masih ingat? Silakan raise hand. Hak itu yang bagaimana, kewajiban itu yang bagaimana? Oke, Sena. Adalah sesuatu yang tidak pakai setelah melakukan kewajiban. Iya. Hal yang wajib kita lakukan. Oke, betul sekali yang disampaikan Sena, sepakat ya. Berarti setelah kita melakukan yang harus kita lakukan atau yang disebut kewajiban, baru kita nanti akan mendapatkan hak dari kita masing-masing. Oke, setelah ini Ustadzah punya tampilan video, silakan diperhatikan, silakan disimak. Di video itu ada apa? Silakan disimak dan dicermati dengan baik. Ustadzah akan bertanya nanti ada apa di dalam video itu yang sudah kalian simak atau yang kalian cermati. Are you ready? Kumpul di rumah bos setelah terlebih dahulu ganti baju pulang sekolah. Maaf ya, terlambat. Tadi ada pemarkir mobilnya di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lola. Aku juga baru sampai kok. Hai Pipo, hai Lola. Sore tante. Pepe, ayo aturan silakan, saya masuk aja. Wah, makasih tante. Permisi ya. Ada Kak Pipo sama. Oke, bagaimana video yang ditampilkan? Bisa dipahami? Bisa. Ustadzah mau tanya, tadi sudah disebutkan tentang apa ya di dalam video tadi itu? Menjelaskan tentang apa? Apa tentang hak dan apa hak dan kewajibannya siapa tadi ya? Warga negara Indonesia. Apakah kita yang di sini semuanya ini adalah warga negara Indonesia? Ada minta satu yang menyebutkan apa sih kewajiban yang kalian dapatkan atau yang kalian temukan tadi di video yang barusan saya tampilkan. Apa kewajiban sebagai warga negara itu apa ya kira-kira? Satu saja, siapa yang bisa resen? Ya, silakan Sena. Apa contohnya Sena? Kewajiban sebagai warga negara? Buang sampah di tempatnya. Membuang sampah di tempatnya, mematuhi lalu lintas. Oke, mematuhi peraturan lalu lintas ketika kita di jalan raya itu ya. Kita wajib sebagai warga negara yang baik itu wajib berkewajiban mematuhi peraturan lalu lintas. Oke, selanjutnya. Siapa yang bisa menyampaikan raise hand? Hak apa yang dilakukan sebagai warga negara? Ya kan? Oke. Haknya berarti apa? Oke, berarti kita sebagai warga negara itu berhak mendapatkan fasilitas yang bersih ya, Kaila ya. Oke, Aca, yang terakhir. Oke, karena tadi kita sudah membayar pajak, membayar biaya transportasi, maka kita berhak untuk menikmati atau naik kendaraan dari menjadi fasilitas umum ya, Aca ya. Nah, itu adalah beberapa contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang sudah kita ketahui dari video yang disampaikan Ustadzah. Nah, oke, setelah ini Ustadzah akan membagi kelompok. Kelompoknya adalah sesuai dengan kesepakatan kita kemarin yang sudah dibagikan sama Ustadzah. Nanti ada kelompoknya Sena dan kelompoknya siapa? Davina. Nanti Ustadzah akan punya video. Di dalam video itu nanti Ustadzah akan sediakan satu tab, di dalamnya ada video. Silakan kalian temui apa yang kalian lihat di dalam video itu, kemudian kalian bisa tuliskan di worksheet yang akan Ustadzah bagikan. Bisa dipahami kelompoknya Sena dan kelompoknya Davina? Oke. Selanjutnya ada kelompoknya Haidar dan kelompoknya Razik. Kelompoknya Haidar dan kelompoknya Razik. Oke, sorry, Ustadzah terbalik. Yang di sini nanti Ustadzah akan kasih teks bacaan. Kemudian yang
kelompoknya Razik dan kelompoknya Haidar, nanti Ustazah yang akan berikan video di situ. Bisa dipahami ya? Nah, terus kelompok yang terakhir, kelompoknya Abim dan kelompoknya Kaila, silakan di belakang ya. Di belakang sudah Ustazah sediakan tempelan di situ. Silakan dilihat ada informasi apa, dan informasi itu silakan nanti tuliskan di worksheetnya. Oke, bisa dipahami? Jadi Ustazah ulangi lagi, semua Yanti akan menuliskan informasi yang didapat, dituliskan di mana? Di worksheetnya. Kelompoknya Bim dan Kaila, silakan cari informasi yang sudah tertempel di tembok yang paling belakang, di dinding yang belakang. Kelompoknya Razik dan kelompoknya Haidar, silakan dilihat dari video yang ditampilkan dari tabnya. Dan kelompoknya Davina dan kelompoknya Sena, dari mana informasinya? Dari teks bacaan yang dibagikan Ustazah. Bisa dipahami, bisa dimengerti? Oke. Silakan disiapkan alat tulisnya dulu. Ustazah minta kerjasama dengan tim yang hebat. Oke. Silakan dilihat videonya ya. Oke, silakan. Dari kelompoknya Kaila, informasi apa yang kalian dapatkan? Silakan dimulai dari kelompoknya Kaila terlebih dahulu. Kita simak bersama-sama ya. Oke, kelompoknya Kaila. Penerapan kewajiban meminjam di tempat umum. Nomor 2, penerapan kewajiban sebagai warga negara, membayar pajak. Nomor 3, penerapan hak sebagai Oke. Yang terakhir sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah menyampaikan informasinya. Kita
kalian dapatkan dengan baik. Dan terima kasih sudah memberitahukan di depan tadi dengan hebat kerjasama yang luar biasa untuk masing-masing tim. Oke, sekarang saya mau cek kembali tadi baik dari teks bacaan yang dibaca, video yang dilihat, kemudian informasi dari kalimat yang ditempelkan pada di dinding yang paling belakang itu. Kira-kira dari informasi tadi itu kita mengelompokkan menjadi berapa bagian ya tadi? Oke, apa saja kelompoknya? Dan yang kedua adalah kewajiban. Oke, di kelompok yang pertama adalah haknya siapa tadi? Haknya sebagai warga negara. Apa contohnya hak sebagai warga negara tadi yang kalian temukan? Bayar pajak. Membayar pajak, haknya membayar pajak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan fasilitas umum atau transportasi umum. Kemudian ada di kelompok kewajiban, informasi apa yang kalian temukan? Menjaga kebersihan umum. Oke, wajib menjaga kebersihan umum, wajib membayar pajak. Oke, sekali lagi, pelaksanaan hak dan kewajiban itu bagaimana? Pelaksanaannya bagaimana? Harus seimbang karena kita akan mendapatkan hak setelah apa tadi? Mendapatkan kewajiban. Setelah ini Usada ingin ngecek lagi konsentrasinya dari kalian masing-masing. Tadi sudah berkelompok. Setelah ini Usada akan membagikan satu worksheet lagi. Usada mau cek konsentrasi dari masing-masing dari kalian. Are you ready? Are you ready? Okay. Don't forget to say basmalah. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban itu apa. Dan kalian tadi sudah bisa menyebutkan beberapa contoh penerapan luar biasa sekali semangatnya hari ini. Oke, anak-anak sebelumnya Usada mau tanya, apakah ada hal yang mau ditanyakan sebelum Usada akhiri? Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang masih belum kalian pahami dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Usada juga mau tahu bagaimana perasaan kalian ketika tadi belajar sama Usada hari ini. Katanya Sena B aja. Nanti Usada akan berikan beberapa stiker tentang perasaannya. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang cemas, ada yang biasa saja. Silakan nanti kalian sampaikan, tempelkan di lembar refleksi yang sudah Usada sediakan. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Usada cukupkan untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Kita akan mempelajari kembali. Usada akan menyampaikan sebuah tantangan untuk kalian. Apa itu Usada? Ada proyek dari Usada yang masih sama seperti hari ini, yaitu mencari informasi, tapi informasi
hal yang ingin saya tanyakan sebelumnya. Tapi perkenalkan di sini ada Bu Nunuk selaku PP kami yang akan mendampingi selama coaching pasca observasi ini. Kemudian sebelumnya pertanyaan pertama ini sudah Hanin. Bagaimana perasaan sudah Hanin setelah melakukan pembelajaran tadi dalam kelas yang kalau saya lihat ini cukup menarik sekali pembelajarannya. Iya, Bu Saudara Asia, terima kasih. Alhamdulillah ini tadi pembelajaran di kelas berjalan lancar ya. Sebelumnya di persiapan itu walaupun sudah tugas mengajar beberapa tahun gitu ya tepatnya, tapi ketika ada masa-masa di supervisi itu kita tuh ada sedikit merasa grogi gitu. Seperti itu. Ada persiapan, padahal persiapannya ya insya Allah sama seperti pembelajaran yang sebelumnya, cuman ini kan kita lebih fokus ya, maksudnya diperhatikan seperti itu. Tapi luar biasa, maksudnya berkesempatan untuk adanya observasi yang seperti ini. Oke. Berarti memang timbul kegrogian itu wajar ya Ustaz Hanin ya, karena biasanya kita belajar hanya dengan siswa, tapi ini kan ada yang menyaksikan, Ya, rasanya mungkin betul. berbeda. Oke, kemudian bagaimana proses pembelajarannya tadi Ustaz Hanin selama di kelas? Apakah Ustaz Hanin mendapatkan kendala atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan lagi? Ya benar sekali, tadi ini di pembelajaran saya ya di pendidikan Pancasila ini saya mengangkat tentang materi hak dan kewajiban ini. Saya juga di situ di dalamnya ada pembelajaran, dua macam pembelajaran literasi, ada pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi di sini saya tadi untuk beberapa langkah-langkah yang sudah saya siapkan kebetulan dapat berjalan, dan untuk kalau hambatan itu tentunya di setiap kegiatan pasti ya ada hambatan itu, terutama dari untuk anak-anak ya. Ini saya tadi untuk pembelajaran diferensiasi alhamdulillah sesuai dengan yang saya rencanakan, artinya dari yang sudah sesuai saya persiapkan seperti itu. Untuk yang sosial emosional ini karena memang terkendalanya ketika saya di sini tadi dominan ya untuk keterampilan berrelasi, karena siswa saya kebetulan juga tidak semuanya siswa yang dengan sifat yang terbuka, artinya mungkin hambatan kecilnya di situ. Jadi memotivasi anak-anak untuk lebih semangat untuk aktif lagi dalam anak-anak tadi ketika berdiskusi itu saya rasa. Oh, berarti sudah tadi saat melaksanakan pembelajaran mungkin kendalanya ini siswanya banyak yang pasif gitu sebenarnya, mungkin kurang adanya komunikasi antar satu sama lain, apakah seperti itu? Iya betul, hanya di beberapa saja gitu, karena nanti juga ada pengelompokan juga, dan ada lebih tepatnya ada di 2 kelompok tadi yang seperti itu. Tapi pada akhirnya mereka juga termotivasi ketika melihat teman-temannya juga aktif dalam diskusi. Berarti karena adanya diskusi kelompok ini tadi akhirnya siswa yang lain ini saling menyemangati gitu sudah. Iya, betul sekali. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai oleh Saudara Hanin terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi seperti apa? Apa saja area pengembangan yang akan dikembangkan untuk lebih dalam dari Saudara Hanin pembelajaran tadi? Iya, untuk di pembelajaran tadi yang sudah saya lakukan ini saya kan membagi 2 ya Asia, di situ pembelajaran diferensiasi sama untuk keterampilan dalam sosial anak-anak di kelas. Jadi untuk pengembangan selanjutnya saya harapkan saya bisa menciptakan di mana media pembelajaran yang saya pakai, saya gunakan ini bisa menghadirkan untuk yang lebih inovatif, yang kreatif seperti itu, karena butuh konten-konten atau video pembelajaran itu tentunya kan yang mempermudah dan memotivasi siswa belajar seperti itu. Sama tentunya di sini untuk keterampilan sosialnya juga saya perlu untuk mengembangkan lagi, itu adalah untuk menguatkan keterampilan anak-anak itu dalam bersosial di kelas seperti itu. Oke, kemudian terkait dengan hal-hal yang sudah Ustaz Hanin lakukan saat pembelajaran tadi, dari skala keberhasilan yang dicapai oleh Ustaz Hanin sesuai sudah terstruktur sesuai dengan modul ajarnya tadi, kemudian perencanaannya juga sudah dilaksanakan, kira-kira dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan Ustaz Hanin tadi ada
prioritas keberhasilan berapa ini Saudara Hanim? Iya, karena di sini tadi tujuan pembelajaran yang saya ingin capai itu kan terkait dengan anak-anak melalui pengamatan ya, dengan berdiskusi untuk skala, dan kalau skala 1 sampai 10 gitu seharusnya saya bisa menilai itu ada di skala 8, karena tadi yang saya sampaikan ketika untuk keterampilan berelasi itu ternyata saya perlu lagi bagaimana nanti kedepannya saya bisa menumbuhkan anak-anak itu tanpa harus melihat temannya, anak sudah termotivasi sendiri, betul seperti itu. Kira-kira untuk mencapai hal tersebut faktor apa yang dibutuhkan untuk bisa anak-anak itu keterampilan berrelasinya mungkin yang tadi Saudara Hanim untuk diunggulkan di pembelajaran kedepannya, didukung yang seperti apa? Iya, mungkin ini tadi dari media-media yang saya sudah sediakan, mungkin saya juga menyediakan teks bacaan yang lebih runtut lagi seperti itu ya, teks bacaan yang mudah dipahami anak-anak, kemudian video pembelajaran yang saya siapkan juga yang bisa inovatif ya, artinya tidak sering mereka lihat, anak-anak yang lihat seperti itu. Dan pastinya adalah pendukung ini adalah dari saya sendiri ya sebagai pengajar itu. Jadi ketika anak-anak, karena kebetulan hari ini anak-anak kita kelompokkan secara jadi sesuai dengan dari gaya belajar mereka juga gitu. Jadi mungkin saya ketika ada analisa diagnostis di awal itu mungkin saya juga akan menyiapkan alat analisis yang lebih detail gitu ya, biar anak-anak itu sesuai hasilnya dengan karakternya anak-anak sendiri. Baik, terima kasih banyak Saudara